Yang kelima, tidak ilmiah juga menemu kebenaran lewat kewibawaan. Kewibawaan itu ya otoritas. Kita bisa ketemu kebenaran lewat otoritas. Yang F, spekulasi. Jadi kalau spekulasi, kalau trial and error itu biasanya terukur. Kalau spekulasi itu lebih acak. Jadi spekulasi. Ini mungkin kenapa kok BBM itu harus dinaikkan. Karena kalau tidak dinaikkan, ini pokoknya spekulasi, dikira-kira. Apakah besok kenyataannya gitu, benar ya tidak tahu. Tapi spekulasi. Pedagang itu kan sering disebut spekulan. Saya beli barang ini banyak, siapa tahu nanti lakunya juga banyak. Itu kan spekulasi. Jadi spekulan kalian ini punya kan. Itu pengetahuan yang hasil semacam trial and error tapi acak. Kalau trial and error itu terukur. Ini mungkin kenapa saya kasih gini, karena kalau dikasih lebih dikit dia akan, begitu dicoba, oh enggak pas, oh berarti salah, rumusnya diganti. Itu error. Tapi kalau spekulasi acak aja. Ya. Sopo ngerti ketemu, siapa tahu pas. Nah, oke. Jadi kalau cari jodoh, spekulasi boleh, tapi jangan trial and error. Ya. Dua-duanya bisa ketemu kebenaran, cuma trial and error nggak boleh. Kalau trial and error itu, ya, begitu kamu kira-kira ini pas nggak? Ternyata nggak pas, ganti pak. Spekulasi boleh, sudahlah saya sama ini aja, nggak apa-apa. Kalau sudah nikah, nggak apa-apa. Tapi kalau trial and error jangan. Coba dulu ya pak. Yuk, coba. Ya, nanti jadi masalah. Oke, sudah lah, nggak usah dicoba itu. Kamu langsung nikah aja. Ada yang bilang pacaran setelah nikah itu lebih indah. Kalau menurut saya, setelah nikah jangan cuma pacaran, rugi. Ya. Jadi ngapain kamu sudah nikah kok cuma pacaran? Ya entar kita tak ngomong. Ya, pacaran kok setelah nikah ya. Kalau sudah nikah itu ya hakmu seutuhnya. Kalau pacaran ya tidak. Makanya ada yang bilang, Pak, pacaran itu boleh apa enggak? Yo, boleh enggak? Ya tergantung caranya pacaran gimana. Ya kan? Saya kalau pacaran sama dia itu saya enggak ngapa-ngapain, cuma tak batin aja Pak. Jadi itu kan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau cuma dibatin aja enggak apa-apa. Ya, itu lewat SMS enggak apa-apa, asal SMS-nya bagus-bagus. Jadi kan sekarang banyak SMS yang enggak beres itu kan. Ya SMS yang bagus lah kamu sopo. Wahai ukti dan sudah waktunya sholat tahajud. Nah kan itu bagus kan. Jangan isinya jangan yang aneh-aneh. Ya. Cuma jangan tanya saya pacaran yang Islami gimana, jawabannya susah. Biasanya kalau saya punya ditanya pacaran yang Islami gimana Pak? Yo gampang, sesuai ajaran Islam. Kalau mau pegang tangan, baca bismillah. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Jadi begitu, jangan berduaan di tempat sepi. Jadi kalau pacaran bareng-bareng. Kalau berdua aja kan dari pacaran itu di mall apa di mana itu kalau. Jadi jangan berduaan. Jadi harus Islami. Ya nggak apa-apa berdua, nanti begitu duduk berdua biar nggak saya tanya nggak mendekat. Mari kita buka pacaran ini dengan baca Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Nah, kalau pacaran itu memang nggak ada dasarnya. Yang boleh itu ta'aruf. Ya, kayak gitu kan kamu dari pakai ta'aruf. Kalau ta'aruf boleh. Oke.
Yang terakhir wahyu. Wahyu itu saya bilang tadi ya tidak ilmiah memang, tapi dia bisa kok mendapatkan pengetahuan dari wahyu. Banyak malah pengetahuan yang bisa diperoleh dari wahyu. Yang ilmiah kamu sudah tahu, yang pertama adalah dasarnya adalah empiris, kemudian faktanya dia sistematis dan terkontrol, itu ilmiah. Barang yang tidak empiris dan tidak bisa dikontrol itu tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Meskipun TV tiap hari ke kuburan nyari jin dan gejala setan di sana, hasilnya orang tidak akan berani bilang bahwa itulah parameter adanya jin atau setan. Ya kan, TV itu yang dunia lain itu naruh kamera, naruh mikrofon besar di kuburan di mana itu. Kalau ada putih-putih lewat, dikasih kotak merah itu, saksikanlah. Inilah sejarah. Tapi kan kamu nggak berani bilang, pokoknya kalau ada itu berarti itu setan. Nggak berani. Kenapa? Karena itu memang fakta yang tidak terkontrol. Tidak bisa dijadikan pedoman. Maka boleh itu benar tapi pasti tidak ilmiah. Kalau ilmiah itu dia berulang dan universal, berulang dan selalu begitu. Yang kedua, selain empiris maka dia harus rasional, masuk akal. Barang yang tidak masuk akal ya berarti tidak ilmiah. Tidak ilmiah tidak sama dengan tidak benar. Itu yang harus kamu catat. Selama ini kamu dibiasakan melihat bahwa yang ilmiah itu mesti pas benar, sementara yang tidak ilmiah tidak selalu begitu. Tapi kalau mau ilmiah harus rasional. Kampus itu biasanya menuntut yang ilmiah, akademik, maka harus rasional. Tidak boleh kamu bikin skripsi pendekatannya klinik misalnya. Itu tidak boleh, tidak bisa. Dulu anak kakak kelasnya Lukman itu di TH itu bikin skripsi temanya Ibnu Arabi. Waktu ujian, skripsinya bagus sekali, tafsirnya bagus. Ketika ditanya, kamu dapat data ini dari mana? Tidak ada referensinya. Dia bilang, saya wawancara langsung dengan Ibnu Arabi. Jadi dia ikut rekod apa tertentu, kemudian di antara itu metodenya adalah wiritan dan ketemu langsung dengan Ibnu Arabi dan diwawancara. Ya kan? Tidak salah, isinya juga bagus, luar biasa. Cuma sayangnya di dunia ilmiah akademik itu tidak masuk kategori ilmiah. Tuh. Jadi ya terpaksa harus dicarikan parameter lain, misalnya rasionalitas atau pengalaman untuk mendukung itu seandainya bukan buku. Jadi ilmiah itu tidak selalu referensinya buku, jangan salah. Rasionalitas, fakta empiris itu bisa jadi referensimu. Jadi ya boleh kamu wawancara langsung dengan Ibnu Arabi, tapi kalau mau disebut ilmiah, argumennya harus masuk akal. Atau ada bukti empiris yang mendukung itu baru sah. Tapi kalau enggak ya dianggap tidak ilmiah. Jadi kamu wawancara langsung dengan Ibnu Arabi ya susah. Kamu wawancara langsung dengan wali siapa ya mungkin kemungkinan itu di pengetahuan mistik ada. Tapi begitu masuk dunia ilmiah kan beda ranahnya. Jadi nggak bisa diseragamkan. Dan yang terakhir cirinya adalah kalau diulang itu hasilnya sama. Itu ilmiah. Kalau kok diulang beda, itu berarti tidak ilmiah. Jadi kalau kamu punya pacar kadang menyenangkan, kadang menyebelin, berarti tidak ilmiah. Jadi kalau marah bilang aja, ternyata kamu itu tidak ilmiah. Kemarin bikin aku ketawa-ketawa, sekarang bikin aku sumpet. Nah, ya memang bukan dunia ilmiah. Jadi pengetahuan yang ada dalam kepala kita itu ada kalanya sifatnya ilmiah, ada yang non ilmiah. Silakan kamu cermati sendiri, identifikasi sendiri. Ketika saya tentang ini, pengetahuanku tentang ini itu tidak ilmiah. Tidak apa-apa, tidak ilmiah, tidak selalu benar, tapi identifikasi dulu. Terus cek lagi apakah pengetahuan yang kamu miliki itu jenisnya pengetahuan biasa, apa ilmiah, apa itu pengetahuan teknik, ideologis, filosofis, atau mistik,
Kemudian alat yang tadi bisa jadi menghasilkan pengetahuanmu itu apa? Apakah itu yang bersumber dari panca indera, atau dari akalmu, atau dari nurani, naluri, intuisi, apa imajinasi? Kemudian itu dari otoritas atau persepsi indera atau akal sumbernya. Tentang apa sih pengetahuanmu itu? Dunia nyata, masa lalu, masa depan, etika, estetika. Kemudian jenis pengetahuan yang itu subjektif atau objektif. Nah, itu caranya mengidentifikasi. Setelah itu, minggu depan kita akan lihat pola-polanya seperti apa. Macam-macam, ada pola induksi, deduksi, macam-macam, nanti panjang. Baru minggu ketiga kita ngomong tentang isu-isu besar. Ada skeptisisme, ada relativisme, ada banyak. Yang 8 tema ini. Jadi malam ini cukup itu dulu. Saya hindari istilah-istilah teknis yang ruwet, pakai bahasa biasa biar kamu paham. Kalau kamu cari di buku isinya sama dengan itu, meskipun gayanya beda. Sangat direkomendasi kamu baca-baca buku epistemologi, atau buka laptopmu, cek di Google, tulislah epistemologi dan carilah. Sudah banyak orang ngomong epistemologi. Jadi ini memetakan pengetahuan yang ada di kepalamu. Itu nanti berguna. Setelah kamu paham dengan peta pengetahuanmu, maka baru masuk ke logika. Gimana teknik bernalar yang benar untuk dunia-dunia yang logis, pasti, eksak, jelas, tegas. Setelah logikamu mantap, baru masuk hermeneutika. Untuk membaca fakta-fakta yang berubah, dunia human yang dinamis. Setelah kamu punya hermeneutika, punya logika yang kuat, baru kita masuk ke isu, membahas Tuhan, membahas alam, membahas manusia. Baru masuk ke level nilai yang lebih tinggi, level etika, setelah itu estetika. Setelah itu baru sah kamu jadi filosof. Ya, paling tidak filosof tentang hidupmu sendiri. Karena kemarin kalau katanya Ronggo Warsito kan, ketika dunia sudah edan, yang paling selamat adalah orang yang sadar. Eling lang waspodo itu kan orang yang sadar. Buddha juga begitu. Orang yang paling selamat adalah orang yang sadar. Islam juga gitu kan. Maka kamu disuruh sadar tiap hari diingatkan takwalah, diingatkan rajinlah, diingatkan, selalu diingatkan biar kamu sadar. Jadi intinya kesadaran. Cuma bagi saya kesadaran dasar adalah kesadaran eksistensial. Siapa dirimu? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Seperti apa karaktermu? Apa yang kamu inginkan? Kemana tujuanmu? Itu kesadaran eksistensial. Kamu harus punya ini dulu. Kalau sudah punya ini, karaktermu akan kuat. Kamu ada di pihak manapun, di kelompok manapun, dengan gaya hidup apapun, karaktermu akan kuat. Ketika identifikasi darinya sudah bagus. Jadi target saya memang bikin kamu untuk jadi filosof, tapi tidak harus muluk-muluk. Jadi filosof untuk dirimu sendiri aja. Jadi hasilnya adalah pribadi yang sadar diri. Nanti coba dibaca filsafat egonya Iqbal. Sadar diri, dari sadar diri jadi tahu diri, dari tahu diri jadi percaya diri, dan dari situ akan orang bisa kenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhannya, jadi insan kamil. Kalau sudah jadi insan kamil, kamu bisa manunggal sama Tuhan. Dan jangan diartikan letter manunggal sama Tuhan itu bersatu sama Tuhan. Tapi karaktermu adalah karakter ilahiyah. Kalau kamu jalan, kalau istilah sufinya kan, kalau kamu jalan pakai kakinya Tuhan. Jadi perilakumu ada perilaku gambaran karakternya Tuhan. Bukan berarti kamu terus jadi Tuhan. Tuhan maha penyayang dan kamu adalah sosok yang penyayang. Tuhan maha bijaksana, kamu adalah sosok yang bijaksana. Tuhan
adil, kamu adalah sosok yang adil. Itu namanya takholak bi ahlakillah. Dan itu yang sering disalahpahami orang. Manunggaling kawula Gusti, cuma ini levelnya tinggi. Kalau saya ngomong manunggaling kawula Gusti, nanti masuknya malah tidak di bab tentang agama, tapi bab tentang estetika. Ya nanti gimana jelunjungannya, semua kita nyampe makom itu nanti. Tapi itu tidak sederhana. Karena level estetik itu kalau di agama ranahnya ada di ihsan. Iya. Iya kan? Ranahnya di ihsan. Dan tasawuf itu kan masuknya di ihsan. Kenapa bisa begitu ya? Nanti kita kaji kalau ada waktu. Tapi yang jelas hari ini ada isu ini. Jadi tugasnya adalah coba kamu tengok lagi isi kepalamu. Pengetahuan-pengetahuan yang selama ini tercecer kemana-mana, sekarang bisalah kamu kategori-kategorikan. Mana yang sifatnya intuitif, mana yang biasa. Kira-kira aku sudah kuliah sampai sejauh ini, sudah berapa persen isi kepalaku yang ilmiah, berapa persen yang biasa, berapa persen yang coba aja. Atau jangan-jangan nggak jelas, saya juga nggak tahu isi kepala saya apa. Iya, ya bolehlah dari sekian, atau kamu kosongin aja sekarang, yuk diisi pelan-pelan lagi. Saya dulu punya trik. Setiap hari saya punya prinsip, saya harus dapat satu pengetahuan. Zaman saya mahasiswa. Pengetahuan apa aja, nggak harus pengetahuan canggih, nggak harus pengetahuan buku. Dulu saya punya kalkulasi, kalau sehari saya dapat satu aja pengetahuan, maka setahun saya dapat 356 pengetahuan. Loh, itu sudah pahalanya banyak sudah. 356 pengetahuan itu kalau sudah ngumpul di sini kan bisa jadi orang pintar kan. Dan pengetahuan itu nggak harus pengetahuan. Tiba-tiba mau tidur, hari ini aku dapat pengetahuan apa ya? Nggak dapat apa-apa. Cari aja, ambil buku apa-apa, semua pelajari apa yang kira-kira bisa dapat pengetahuan. Oh ternyata ada sobekan koran teknik menambal panci bocor. Tidak apa, that's knowledge, itu pengetahuan. Ambil aja. Hari ini dapat pengetahuan teknologi tentang nambal panci bocor. Gitu loh. Di mana-mana ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau waktuku lewat, dalam waktu yang lewat ini nggak ada satupun ilmu. Ilmu itu kalau di Arab, ilmu itu kan sama pengetahuan, knowledge. Maka aku akan sangat menyesal, dia merasa sia-sia aku hidup. Waktuku lewat, nggak ada pengetahuan satupun yang aku dapat. Nah, bikin aja itu prinsip. Kalau habis ngobrol bareng-bareng terus, sebentar sebelum kita ngobrolnya bubar, kira-kira dari ngobrol ini kita dapat pengetahuan apa? Ayo, satu, kesimpulannya adalah kita dapat pengetahuan bahwa ternyata orang itu kalau sedang marah bisa kayak gini ya. Oh ya sudah sip, hari ini pengetahuannya itu. Oh itu bagus, kamu bareng-bareng tercerahkan namanya. Jadi kalau sedang ngerokok, gitaran bareng-bareng sebentar. Cari pengetahuan apa hari ini? Oh ternyata kalau cewek pakai bikini itu, nah itu kan tidak bagus untuk dilihat misalnya, atau menyenangkan untuk dilihat. Nah, ternyata nafsu itu gampang sekali itu. Ah, itu tidak apa-apa, itu knowledge, pengetahuan. Itu jalannya untuk jadi orang itu memang gitu, harus agak berat sedikit, ngergosok sedikit. Oke, ceramahnya sudah. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya. Tentang itu, saya mau tanyakan tentang kebenaran itu. Tadi kan ceritanya bahwa pengetahuan itu urgent, penting sekali. Kemudian pas pertemuan yang lalu itu yang tentang pengantar filsafat itu kan ternyata kebenaran itu selalu berperang, selalu mengalami diskursus dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, dari tempat ke tempat gitu. Dan kalau kebenaran tak ada dengan fakta gitu. Apakah berarti kemudian di dalam suatu kebenaran itu ada potensi kesalahan? Apakah kemudian bisa dibalik, di dalam suatu kesalahan itu dalamnya ada potensi kebenaran? Lalu apa esensi kebenaran yang harus kita pahami dari hal itu? Kemudian saya pernah ngobrol dengan teman saya bilang ketika kita semakin berpengetahuan, sebenarnya kita itu nggak
tidak seharusnya kita terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, kemudian kayak-kayalan atau kemudian selengkapkan, tapi kita harus ke tengah. Ke tengah kita terbuka, kemudian tidak menghakimi. Selalu yang jadi pertanyaan saya, kemarin ketika kita berpikir, kita harus bertanggung jawab. Apakah lalu gimana keberpihakan kita terhadap suatu masalah? Itu yang pertama. Itu kemudian yang kedua, knowledge is power. Saya melihatnya seringkali yang jadi masalah adalah tentang pengetahuan ilmiah itu selalu bertentangan dengan pengetahuan masyarakat sendiri. Dan pengetahuan ilmiah itu selalu diukur dengan hal yang ekonomis. Lalu gimana posisi kita di antara dua hal itu? Oke. Ini belum tak masukkan ya, yang perilaku filosof. Ini kemarin. Kalau yang kebenaran nanti kita akan ngomong khusus tentang kebenaran. Ini ya, tapi nggak detailkan sekarang. Jadi kebenaran itu, iya, dalam kebenaran yang kamu ketahui, pengetahuanmu tentang sesuatu yang kamu anggap benar sekarang, itu pasti di sana ada potensi kelemahan. Itu nama lain dari bahwa manusia itu terbatas. Kalau kamu tidak percaya bahwa dalam kebenaran itu ada potensi kesalahan, berarti kamu percaya bahwa manusia itu sempurna. Itu nama lain dari apakah kebenaran itu bisa. Yang kamu anggap benar hari ini, besok mungkin kamu anggap salah. Ketika ada fakta baru yang kemarin kamu nggak tahu, sekarang kamu tahu. Adi bin Slamet itu ketika dulu ketemu Eyang Subur pertama, begitu jatuh cintanya dia, bertahun-tahun nggak. Begitu dia lihat fakta-fakta baru, maka sekarang konversi dia balik jadi musuhnya Eyang Subur. Dalam kesalahan juga begitu. Yang kamu anggap salah apapun itu, orang, teori, ide, organisasi, atau apapun itu, pasti di sana ada potensi kebenaran yang mungkin kamu cuekin karena kamu anggap dia di luar konteks. Ahmadiyah itu mungkin bagi kita keliru, salah, ideologi tertentu, tapi mungkin variabel-variabel tertentu dari Ahmadiyah luar biasa. Kalau nggak percaya, coba kamu baca buku-bukunya orang Ahmadiyah. Soekarno itu banyak diinspirasi oleh buku-bukunya Mirza Ghulam Ahmad. Filsafat agama Islamnya luar biasa. Meskipun filsafat kenabian, filsafat tanahnya kita nggak setuju, tapi banyak bagian yang ini lebih cerdas dari orang Sunni. Syiah yang tidak kita setujui apalagi. Banyak bagian-bagian yang luar biasa. Kemarin kamu senang sama Pak Sofwan yang ngajarin filsafat Islam, itu kan khazanahnya banyak khazanah-khazanah Syiah. Dan luar biasa. Cuma bagi orang yang tidak senang pokoknya yang dari Syiah itu, padahal mungkin ada potensi-potensi benar. Ya ada salahnya juga. Orang yang tidak suka itu biasanya yang dilihat salahnya saja, sementara orang senang itu biasanya yang dilihat jeleknya saja. Kelompok yang suka dengan khilafah, maka dia akan mencari bagus-bagusnya khilafah dan mencari jelek-jeleknya demokrasi. Itu wajar manusia. Yang luar biasa adalah meskipun aku pro khilafah, tapi aku tahu kok dalam sistem khilafah masih ada beberapa kelemahan, dan dalam demokrasi yang aku tidak setuju ada beberapa kelebihan. Jarang orang yang bisa begitu. Dan itu sebenarnya kalau kamu sadar kayak gini itu, maka kamu harus selalu terbuka, open. Cirinya filosofi itu kan kayak kemarin saya bilang, kamu harus open mind. Jangan jadi orang tertutup. Saya tidak tahu apakah open mind itu maksudnya di tengah, tidak ngeblok kiri apa ngomong kanan. Yang jelas kamu harus, meskipun kamu ada di kiri, kamu tidak buta tentang kanan. Meskipun kamu ada di kanan, kamu tidak sewenang-wenang dan merasa bahwa kiri pasti jelek dalam hal apapun. Yang tidak setuju Islam liberal, percayalah dalam ide-ide tertentu Islam liberal itu ada yang bagus dan luar biasa. Kamu yang tidak setuju Islam kanan, ada beberapa idenya yang mungkin harus kamu tahu, karena itu penting, mungkin kondusif bagi identitas keislamanmu. Pasti ada yang itu. Jadi maka
Boleh kok kamu memegangi yang selama ini kamu anggap benar, bahkan harus, karena hidup membutuhkan kamu perlu pijakan tertentu. Tapi tidak berarti bahwa kamu terus tertutup sama sekali dari alternatif-alternatif kebenaran yang baru. Bahwa kita sudah punya pedoman final, ya, tapi pemahaman setiap orang terhadap pedoman final itu kan tidak sama, sesuai kapasitasmu masing-masing dalam koridor keterbatasan kita sebagai manusia. Maka ya buka terus pikiran. Jangan-jangan pikirannya orang ini ternyata lebih pas, meskipun dia mungkin dari kubu lain. Tapi kan kadang-kadang kita kalau sudah kubu lain kan kita nganggapnya gengsi, ya pokoknya orang sana mesti salah, saya mesti benar. Itu biasanya sumber konflik. Jadi kebenaran untuk sementara sifatnya tentatif. Tentatif itu pending. Dalam dunia filsafat kebenaran pending dulu. Mungkin ada wawasan baru, tapi untuk praksis hidup sehari-hari kamu butuh kepastian. Maka gabungkan dua ini, antara tentativity dengan certainty, antara kepastian dengan kesementaraan. Untuk praksis kamu butuh pasti loh. Kamu butuh yakin bahwa benda itu kalau dijatuhkan akan ke bawah, hukum gravitasi. Tapi bukan berarti ini final. Kamu boleh mengkritik hukum gravitasi, karena itu setiap teori, setiap konsep, setiap ilmu masih dalam tanda petik, bisa direvisi ulang. Pemahamanmu terhadap Quran semula A mungkin besok bisa B ketika ada fakta-fakta baru. Dulu orang menafsirkan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari itu mengelilingi bumi, ya kan? Zaman orang belum ngerti bahwa yang mengelilingi itu buminya, bukan mataharinya. Begitu ada fakta baru, oh berarti pemahamanmu kemarin salah. Kan nggak mungkin yang salah Qurannya kan, pemahamanmu yang keliru. Gitu loh. Kalau kamu nggak pokoknya ada kan, saya kemarin diskusi ulama yang enggak, tetap benar Al-Quran, matahari yang mengelilingi bumi. Meskipun ada fakta enggak, itu mesti keliru, salah lihat. Kalau Al-Quran bumi itu datar, ya mesti datar bumi itu. Loh, sudah terbukti dari teleskop, dari luar angkasa dilihat bumi itu bulat. Lihatnya dari luar angkasa, lihat itu ya di bawah bumi itu. Kalau dari luar angkasa kan bisa berubah-ubah gitu. Oh, masih menunggu ya. Kebenaran jangan ditutup. Sepengerti ada fakta baru, kebenaran baru. Jadi kadang-kadang kita hari-hari ini kan sering menutup epistem. Saya sering membayangkan, karena mumpung saya mengkaji tentang Imam Mahdi, karena saya membayangkan seandainya Imam Mahdi beneran datang, apa kamu mau terima? Seandainya besok ada orang, dia benar sudah diutus Allah jadi Imam Mahdi, terus dia bilang, saya ini Imam Mahdi yang ditugaskan oleh Allah. Kamu mesti kan langsung sesat, mesti gitu. Kamu percaya bahwa besok Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Kamu sudah percaya bahwa era-era ini adalah akhir zaman. Tapi kalau tiba-tiba ada orang ngaku, saya ini Nabi Isa, ya kan? Kamu mesti akan mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan dia. Kamu sudah, iya, itu salah satu bukti bahwa jangan-jangan kita ini sedang dilanda wabah. Pikiran kita wis buntu, tidak percaya. Meskipun itu Nabi Isa beneran, kamu tidak akan percaya. Apalagi kalau Nabi Isa kok pakai jin. Nabi Isa itu kan harusnya cuma pakai celana dalam, terus rambutnya panjang, rambutnya panjang. Kalau ada orang kayak gitu beneran datang padamu, mungkin kamu lempari, bu, anggap orang lagi stres, ya kan? Tiba-tiba ada orang rambutnya panjang, jenggotnya panjang, pakai kancut aja, celana dalam, terus datang padamu, ini Nabi Isa datang. Kamu mesti langsung, ini mustahil, mesti gitu kamu kan? Iya. Coba dicermati lagi, jangan-jangan mentalitas kita sekarang mentalitas. Saya baca di mana itu mentalitas Indonesia hari ini adalah mentalitas su'udzon.